Selamat pagi Pak Wiba dan teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah keamanan internasional. Nah, presentasi ini dirancang berdasarkan 3 video yang sudah diberikan dan saya pada kesempatan kali ini sekaligus akan mengintegrasikan materi utama yang telah kita pelajari setelah UTS seperti keamanan internasional, keamanan nasional, strategi besar, keamanan manusia, penegakan hukum, pertahanan nasional, keamanan cyber, sampai ancaman terorisme. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai keamanan nasional, yaitu ada definisi, dinamika, serta tantangannya. Jadi, keamanan nasional atau national security awalnya didefinisikan sebagai upaya negara untuk melindungi suatu wilayah, kedaulatan, dan warga negaranya dari ancaman eksternal, terutama ancaman militer. Namun, seiring berkembangnya dunia internasional, konsep ini meluas, seperti yang dijelaskan dalam video yang pertama, di mana ada tantangan baru, yaitu meliputi ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim yang memicu migrasi dan konflik atas sumber daya. Kemudian yang kedua ada krisis ekonomi global yang memengaruhi stabilitas nasional. Dan yang ketiga yaitu adalah teknologi yang semakin berkembang, yaitu serangan cyber yang dapat melumpuhkan sistem negara. Keamanan nasional kini juga mencakup kemampuan negara untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dalam menghadapi ancaman-ancaman baru. Kemudian, pada bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai strategi besar atau grand strategy, di mana strategi besar ini dibahas dengan keseimbangan kekuatan. Nah, jadi strategi besar atau grand strategy adalah kerangka kerja yang membantu negara dalam merancang kebijakan keamanan nasionalnya. Nah, di video kedua menjelaskan bahwa pentingnya pendekatan holistik melalui integrasi 4 instrumen kekuatan nasional, yaitu yang pertama ada diplomasi, yaitu untuk membangun aliansi strategis, menyelesaikan konflik melalui jalur negosiasi, dan memperkuat posisi negara di organisasi internasional seperti PBB ataupun ASEAN. Kemudian poin yang kedua adalah informasi, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memengaruhi opini global maupun domestik untuk melawan propaganda serta melindungi data strategis. Kemudian yang ketiga adalah militer, di mana militer ini berguna untuk memastikan kekuatan pertahanan demi melindungi kedaulatan dan menjaga stabilitas kawasan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kekuatan ekonomi yang digunakan untuk menggunakan kebijakan perdagangan, investasi, dan sanksi ekonomi untuk mencapai tujuan keamanan. Nah, strategi yang saya sudah sebutkan tadi harus mencerminkan kondisi geopolitik terkini. Sebagai contoh, kebangkitan multipolaritas global mengharuskan negara-negara menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi dominasi kekuatan besar, seperti ada negara Amerika Serikat, Cina, maupun Rusia. Kemudian, pada bagian yang ketiga, saya ingin membahas mengenai keamanan manusia atau perspektif baru dalam keamanan internasional. Nah, pendekatan keamanan manusia seperti yang telah dijelaskan pada video yang ketiga mendekatkan perlindungan individu dari berbagai ancaman. Nah, berbeda dengan keamanan tradisional yang berfokus pada negara, keamanan manusia ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah keamanan ekonomi. Nah, jadi keamanan ekonomi ini mengurangi ketimpangan pendapatan dan memajukan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua adalah keamanan lingkungan, yaitu sebagai pengelola dampak perubahan iklim seperti kelangkaan air dan bencana alam. Kemudian selanjutnya adalah keamanan pangan yang memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau terutama di wilayah konflik. Dan yang terakhir adalah keamanan kesehatan untuk menghadapi ancaman pandemi global seperti COVID-19 dan memperbaiki sistem layanan kesehatan. Nah, pendekatan ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan lintas batas negara. Kemudian bagian yang keempat adalah mengenai penegakan hukum, pertahanan nasional, serta keamanan cyber. Nah, keamanan dalam negeri ini melibatkan kolaborasi antara penegakan hukum, kemudian ada militer, intelijen, dalam menghadapi internal dan juga eksternal, ancaman internal maupun eksternal. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Jadi, hal ini fokus pada pengendalian kriminalitas, perdagangan manusia, dan terorisme domestik. Nah, penerapan teknologi canggih seperti AI dan Big Data dapat membantu mengidentifikasi ancaman dengan cepat dalam hal ini.
Kemudian yang kedua adalah pertahanan nasional, di mana di era globalisasi, ancaman non-konvensional seperti perang hibrida menuntut pembaruan strategi militer, di mana pertahanan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tapi juga inovasi teknologi, seperti penggunaan drone dan sistem pertahanan cyber. Kemudian yang terakhir adalah keamanan cyber, di mana ancaman cyber semakin kompleks seiring berjalannya waktu, melibatkan serangan terhadap infrastruktur kritis, pencurian data, dan propaganda digital. Langkah-langkah seperti membangun firewall nasional, mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital, dan memperkuat kerjasama internasional dapat melawan serangan cyber menjadi hal yang penting dalam suatu keamanan nasional maupun internasional. Kemudian bagian yang kelima adalah mengenai terorisme dan keamanan global. Terorisme dalam keamanan internasional ini merupakan ancaman utama dalam keamanan internasional, di mana kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda memanfaatkan teknologi untuk merekrut anggota dan menyebarkan ideologi mereka. Nah, namun ada beberapa hal penting yang harus dilakukan negara dalam menghadapi permasalahan ini. Yang pertama adalah memperkuat intelijen global untuk mendeteksi dan mencegah ancaman teroris. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan deradikalisasi dengan melibatkan komunitas lokal. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menghentikan pendanaan kelompok teroris. Nah, ada beberapa hal yang dibahas dalam materi ini. Itu yang pertama adalah diplomasi multilateral, di mana negara harus memanfaatkan institusi internasional untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan kerjasama, seperti dalam pengendalian perubahan iklim. Kemudian ada juga kekuatan lunak atau soft power, di mana strategi besar atau strategi ini tidak selalu tentang kekuatan militer, tapi juga tentang budaya, pendidikan, dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan reputasi negara. Selanjutnya adalah kemandirian teknologi, di mana dalam era digital ini, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain menjadi elemen kunci dalam strategi besar sebuah negara. Bagian yang ketiga adalah keamanan manusia, di mana dimensi sosial dan budaya, di mana keamanan manusia bukan hanya soal tentang fisik, tapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan budaya. Nah, tantangan yang dihadapi mencakup migrasi pengungsi, yaitu konflik seperti perang dan bencana alam sering memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Kemudian ada migrasi besar-besaran juga ini dapat mempengaruhi stabilitas politik negara yang ditujui oleh para pengungsi. Nah, yang kedua yang dibahas adalah mengenai keamanan budaya, di mana di era globalisasi banyak masyarakat yang menghadapi ancaman terhadap identitas budaya mereka yang bisa memicu konflik sosial, di mana poin selanjutnya adalah poin berkaitan juga itu mengenai keamanan pendidikan. Nah, investasi dalam pendidikan menjadi alat utama untuk mengatasi yang namanya kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh saat menghadapi ancaman global. Kemudian yang keempat adalah teknologi dan keamanan cyber, di mana revolusi digital membawa peluang besar, tetapi juga tantangan keamanan yang signifikan. Nah, ada beberapa poin penting terkait keamanan cyber, yaitu adalah keamanan data pribadi, di mana dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, pelindungan data menjadi prioritas untuk mencegah pencurian identitas dan serangan cyber lainnya. Kemudian selanjutnya adalah perang cyber, di mana negara-negara kini mengembangkan kemampuan ofensif dan defensif dalam domain digital yang menciptakan persaingan baru di arena internasional. Dan poin selanjutnya adalah kerjasama global, di mana kerjasama global ini mengatasi serangan cyber dengan pendekatan lintas batas yang membangun kepercayaan di antara negara untuk berbagai intelijen dan teknologi keamanan. Dan poin yang terakhir adalah mengenai terorisme global, di mana terorisme global ini terdapat beberapa poin, yaitu radikalisme online, di mana kelompok teroris yang menggunakan internet untuk merekrut anggota. Kemudian ada deradikalisasi, yaitu pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan individu yang rentan terhadap radikalisme. Dan kemudian ada juga pendekatan terorisme itu melalui pendidikan, di mana adanya orang yang menyebarkan pendidikan-pendidikan yang tidak benar sehingga menarik anggota dalam terorisme. Nah, keamanan internasional ini menurut saya sangat penting untuk dipelajari, karena seperti yang kita tahu pada saat ini perang lagi
hangat-hangatnya terjadi seperti perang Rusia Ukraina. Dan sebagai manusia dan juga warga negara, kita juga harus menjaga keamanan kita sendiri maupun keamanan negara kita. Oleh karena itu, dengan mempelajari keamanan internasional, saya percaya negara kita bisa menjaga keamanan negara Indonesia dengan mempelajari strategi-strategi yang pas dalam menghadapi setiap ancaman yang datang. Contohnya dalam hal terorisme, dalam hal serangan cyber, maupun dalam hal serangan-serangan dari dalam. Kemudian kita juga sebagai warga Indonesia maupun warga dunia bisa mengantisipasi setiap ancaman yang datang ya dengan mempelajari hal ini. Dengan kita mempelajari hal ini, kita bisa tahu begitu langkah preventif apa yang kita lakukan sehingga kita tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, harapannya dengan adanya kelas ini, saya dan teman-teman saya dapat lebih ditingkatkan lagi mengenai awareness kita dalam hal peperangan, dan ya kedepannya kita bisa menggunakannya dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selama 1 tahun ini bukan 1 tahun tapi 1 semester ini mempelajari keamanan internasional, saya merasa sangat enjoy di dalam kelas karena saya merasa bahwa pendidikan yang saya dapat ini sangat berguna, karena dari dulu juga di sekolah ya keamanan internasional ini jarang dibahas. Jika kita lihat mata pelajaran lain seperti ekonomi maupun mata pelajaran ekonomi maupun ada juga sejarah, nah itu sudah banyak kita pelajari di sekolah dasar, dari sekolah dasar maupun sampai SMA. Tapi mengenai keamanan internasional ini jarang dibahas karena saya juga baru mendapatkannya pas kuliah, dan saya merasakan kegunaannya sangat penting dalam mempelajari keamanan internasional ini. Nah, oleh karena itu, saya berharap lebih banyak orang mempelajari tentang keamanan internasional, karena jujur mata pelajaran ini merupakan hal yang sangat berguna, khususnya bagi kita manusia maupun bagi negara ya. Dan kiranya pejabat-pejabat negara bisa lebih aware akan keamanan yang sudah ada maupun dalam keamanan internasional maupun di dunia ini. Nah, oleh karena itu saya mau berterima kasih kepada Pak Wiba yang telah mengajarkan kita mengenai keamanan internasional selama 1 semester ini. Harapannya kiranya Pak Wiba bisa sukses selalu dan kiranya kita semua dapat diperlengkapi oleh pendidikan-pendidikan dan juga materi-materi yang telah dijelaskan oleh Pak Wiba selama 1 semester ini. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya dalam pelajaran keamanan internasional, karena saya yakin juga mereka merasa terbantu ya dengan pembelajaran ini. Nah, dan selama 1 semester ini ya saya mendapat pembelajaran yang sangat berharga, karena kedepannya jujur saya juga tertarik untuk masuk di dalam bidang yang berhubungan dengan keamanan internasional, contohnya dalam kementerian, karena hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Mungkin kita sebagai warga Indonesia tidak terkena dampak langsung dari peperangan, sehingga kita tidak terlalu merasakan apa pentingnya mempelajari keamanan internasional. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang akan lebih sadar tentang berapa pentingnya keamanan internasional ini. Dan saya yakin ke depannya hal ini akan menjadi suatu hal yang wajib untuk dipelajari, karena keamanan internasional ini sering berjalannya waktu menjadi seperti lebih kompleks ya, dan semakin lebih kompleks suatu hal itu semakin harus kita pelajari dan kita temukan solusinya. Oleh karena itu saya Matthew Wawalangi, sekian presentasi saya mengenai apa yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dalam mata pelajaran keamanan internasional. Kiranya dari apa yang saya pelajari ini bisa berdampak baik pada diri saya maupun kepada orang lain ke depannya. Terima kasih Pak Wiba atas pembelajarannya. Nah, mengapa menurut saya terorisme ini harus dipelajari dengan baik? Karena seperti yang kita lihat, terorisme ini gampang menjalar di masyarakat. Dan jika kita tidak mengambil langkah preventif untuk menghadapi hal ini, tentunya akan semakin banyak orang yang akan terhasut dengan hal terorisme ini. Nah, oleh karena itu, saya melihat
betapa pentingnya hal ini untuk dipelajari dan kiranya materi ini dapat berguna bagi saya maupun orang-orang lain ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai paradigma keamanan internasional. Nah,